Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraqaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa qala aidan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Shadaqallahul adzim. Saudara pimpinan anak cabang Partai Syarikat Islam Indonesia Kecamatan Parakan Salak, saudara panitia pelaksana musyawarah cabang ke 19 Syarikat Islam Indonesia atau PSII Kabupaten Sukabumi, serta saudara-saudara jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Pada hari ini sedang ramai jagat maya Indonesia karena menjelang peringatan Hari Pahlawan, sehingga betapa banyak usulan-usulan untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Saudara sekalian, kita sebagai muslim tentu saja memiliki istilah yang berbeda dengan istilah umum, bahwa kita sebagai muslim menyebutnya syuhada. Kata pahlawan mungkin diambil dari bahasa Sanskerta, ada juga yang menyebutkannya berasal dari kata pahala ditambah akhiran wan, artinya orang yang berhak mendapat pahala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pahlawan itu adalah orang yang menonjol jasanya, banyak jasanya terhadap bangsa dan negara. Ada juga yang menyatakan bahwa pahlawan adalah orang-orang yang memiliki prestasi yang hebat, yang bermanfaat untuk khalayak ramai. Kita punya istilah sendiri dalam Islam, namanya syuhada. Dan ayat yang tadi saya baca tercantum dalam surat An-Nisa ayat 100 dan dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Di surat An-Nisa ayat 100, siapakah yang mendapatkan pahala dari Allah? Disebutkan yaitu orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah di jalan Allah, melakukan perbaikan, perubahan ke arah mendapatkan ridho Allah, sehingga terselamatkan kehidupan manusia di dunia dan akan terjamin nanti di akhirat dari terbebas dari siksaan neraka. Mereka lah yang disebut dengan pahlawan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 154, bahwa janganlah mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah, berjuang di jalan Allah lalu terbunuh, bahwa mereka mati. Sesungguhnya mereka hidup, hanya kita saja yang tidak menyadari. Kembali kepada ramai pembicaraan tentang pahlawan, tergantung sudut pandang siapa yang mengajukan, siapa yang merasa pernah diberi jasa oleh orang yang disebut pahlawan tersebut. Kalau saya nyatakan
Abu Jahal adalah pahlawan bagi Quraisy jahiliyah. Abu Lahab adalah pahlawan bagi Quraisy jahiliyah. Mustafa Kamal Pasha adalah pahlawan bagi sekularis dari Turki. Bagi kaum sekuler dari Turki, Mustafa Kamal Pasha adalah pahlawan. Bagi orang munafik, Abdullah bin Ubay adalah pahlawan. Jadi menyebutkan siapa yang berhak mendapat pahlawan, itu tergantung siapa yang akan mengangkatnya. Tentu saja kita sebagai umat Islam tidak boleh merendahkan derajat para syuhada yang memang memperjuangkan agama Allah ini. Kalaulah secara umum misalnya kita tidak boleh mensederajatkan syuhada solihin, nabiin, itu tidak boleh merendahkan dengan mempersamakan dengan orang-orang yang jauh predikatnya dari itu. Betapa derajat yang telah diperoleh oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Betapa derajat mereka tidak bisa dipersamakan dengan yang lainnya. Demikian pula kalau berbicara di Indonesia, seperti misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian dilanjutkan ke sininya Haji Agus Salim, Teku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, ya sebelum-sebelumnya, kemudian Haji Umar Said Cakraminoto, Kiai Haji Samanhudi, yang mereka jelas-jelas mengorbankan harta dan jiwanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini, dan lebih jauhnya lagi untuk kepentingan berjalannya syariat Allah di muka bumi. Betapa kita merasa bangga menyebut mereka sebagai pahlawan. Kita merasa bangga karena tidak ada yang tersakiti oleh sepak terjang mereka. Tidak ada yang dirugikan oleh sepak terjang mereka. Sehingga dalam hal ini jangan sampai istilah yang diperkenalkan dengan sebutan pahlawan menjadi bias. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai muslim tentu saja lebih sepakat dengan sebutan syuhada. Karena itulah yang punya kriteria jelas jaminannya. Karena kalau pahlawan tadi tergantung siapa yang mengusungnya, termasuk tergantung siapa yang merasa diuntungkannya. Terakhir saya menyatakan bahwa siapapun boleh mengajukan tokoh sebagai pahlawan, hanya tergantung dari sudut mana akan disebut pahlawannya. Bahwa Abdullah bin Ubay adalah pahlawan bagi orang-orang munafik. Bahwa Muso, kemudian Alimin, Darsono adalah pahlawan bagi orang-orang yang mengusung komunisme. Jadi tergantung siapa yang mengusungnya dan siapa yang merasa diuntungkan dengan itu. Insya Allah orang-orang PSII tidak gila akan jabatan, tidak gila akan kehormatan, karena berjuang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fattaqullaha mastata'tum billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.